Pasarnya udah menghilang. Dulu biasa di sini wah, ada pohon beringin juga ternyata di tengah pasar dulu. Itu dia. Wah, Gunung Lawu. Mungkin ada yang pengen nanti, wah, awannya bagus. Jadi pengen ke sana dan pengen masuk ke dalamnya. Aku kan merbabu. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Jos. Dan sekarang aku sedang melintas di kota Boyolali. Ke Boyolali lagi ya lur. Dan ini udah dibuka lagi jalannya. Ini kondisi kota Boyolali. Ini weekdays tentunya lur. Weekdays aku masuk malam tapi. Jadi paginya cukup luang untuk melakukan penjelajahan. Ini kondisi Boyolali sekitar hampir jam setengah 8-an ini. Setengah 8 lebih 10 menit kayaknya. Jadi masih pagi lur. Kondisinya kayak gini udah rame ternyata. Ya karena jam orang-orang berangkat kerja ya. Oke, ini kota Boyolali ya. Ini pusat kota Boyolali. Habis ini adalah pasar Boyolali. Saya balap truknya belok kiri, ada yang nyebrang. Nah, ini ada pasar, kemudian ada bundaran. Nah, bundaran susu segar Boyolali. New Zealand, oke. Itu depan adalah patung Arjuna Wiwaha lur. Kali ini aku akan belok kiri dari patung ini. Ini dia patung Arjuna Wiwaha Boyolali yang keren sekali, megah sekali. Nah kali ini aku akan lurus terus, nggak akan aku puteri kayak biasanya lur. Biasanya aku puteri dulu. Nah ini adalah arah menuju Selo Boyolali. Karena tujuanku adalah ini lur. Nah bisa disaksikan adalah tol Kayangan. Tapi bukan tol Kayangan yang ada di Bawang menuju Dieng ya. Ini adalah tol Kayangan di Suwanting. Suwanting itu lereng Merbabu, dekat jalur pendakian Merbabu via Suwanting. Sayang sekali tahun ini mau ke tol Kayangan di Batang itu, Bawang Dieng itu gagal karena banyak kali lah. Tahun ini susah banget, tahu sendiri lah kenapa. Nah, karena gagal ke sana sebagai pelipur lara, marilah aku menuju ke ini tol Kayangan di Suwanting di lereng Merbabu. Tapi depan itu bisa disaksikan gunungnya berawan. Sepertinya bukan awan biasa yang ada di puncak itu adalah awan lentikular, awan angin. Berarti di puncak itu angin kencang. Jadi walaupun di sini nggak ada angin di dataran rendah, tapi di puncak anginnya kenceng kayaknya. Nanti bisa disaksikan pas aku makin dekat ke daerah sana nanti. Nah ini adalah jalan menuju Selo. Lewatnya tadi ya dari patung Arjuna Wiwaha itu belok kiri di belakangnya, belok arah itu barat berarti lurus itu. Nah itu dia depan itu adalah jalan lingkar Boyolali. Kemudian lurus lagi adalah jalan Solo Boyolali Selo sampai di Magelang sampai ke Kecamatan Borobudur juga nanti. Jalan SSB itu tulisannya Solo Selo Borobudur. Sebentar, ini ada lampu merah. Harus berhenti dulu. Oke, sudah hijau dulur. Nah, itu dia tulisannya tadi, Jalan Solo Selo Borobudur. Nah, ini jalannya udah halus di sini. Nah, ini tinggal lurus terus nanti sampai di Selo. Akan aku videokan perjalanan untuk sampai ke Selo. Wah, cukup ramai ternyata pada pagi hari ini. Ini udah mulai naik jalannya, udah kerasa agak berat. Nah ini sebelah kanan adalah kantor Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi kalau pengen request agar jalur pendakiannya bisa segera dibuka, bisa sowan ke kantornya itu ya. Dan ini, wow ini jalannya diperlebar, dihalusin kayaknya. Baru kayaknya ini. Oh tapi depan itu kembali ke jalan lama. Ini dia. Aduh. Menuju Selo. Lama juga nggak ke sana. Kapan ya aku terakhir ke sana ya? Itu pas masih musim hujan kayaknya itu, pas dari mana?
dari Magelang pulang ke Solo lewatnya sini, tapi pas berawan itu kondisinya jadi kurang cerah. Ini juga sebenarnya kurang cerah di daerah gunung, tapi ya nggak apalah, kan tujuannya adalah tol Kayangan. Ini aku pengen tahu, penasaran juga tentang tol Kayangan yang ada di Suwanting. Agak cepat aja lur. Ini kayaknya baru ada pembangunan di sini. Pembangunan apa ya? Pelebaran jalan apa? Soalnya selokannya tuh dikasih apa ya? Kasih cor ya, saluran airnya itu kan berarti jalannya akan dilebarin kan? Soalnya itu akan diaspal sehingga harus kuat biar nggak ambles. Nah kayak gini lur, ini yang kiri udah ditutup dengan aspal. Ini apa namanya, layer ya, fondasi ya, lapisan pertama. Bisa disaksikan juga ini sebelah kanan tuh yang udah dilebarin jalannya, kan lebarnya nggak seimbang kan, yang sisi kiri ini lebih sempit daripada sisi kanan. Nah ini kayak gini yang udah jadi. Ombo matur nuwun. Ini jalan provinsi berarti Pak Ganjar, thank you, matur nuwun. Karena ini jalan yang sangat potensial untuk keperluan wisata, jadi harus dilebarin. Daerah Selo itu kan makin banyak tempat wisata di sana dibangun, makin banyak rumah makan yang menawarkan suasana instagramable. Jadi akan makin ramai ke depannya. Maka dari itu akses jalannya harus dibenahi, dilebarin, semacam itu. Oke. Daerah Selo itu ada di tengah-tengah antara Merapi Merbabu. Dulu aku pernah bikin, tapi udah lama itu lur. Yang live vlog itu dulu tahun berapa ya? 2018 kayaknya ya. Itu pas masih pakai action cam yang seadanya, yang murah meriah itu dulu, yang nggak bisa mengu itu loh. Zaman dulu. Oke. Ini masih melaju. Entah nanti jadinya berapa menit. Kayaknya dari Boyolali sampai Selo itu sekitar apa ya, setengah jaman kayaknya. Jadi oke. Monggo untuk di skip bisa, untuk ditonton full juga matur nuwun malahan. Aduh, ada yang melaju pelan kayak gini memperlama durasi video. Aku akan cari kesempatan untuk membalap. Oke, mantap. Itu dia lur, gunungnya udah mulai kelihatan, tapi dengan puncak yang berawan, awan lentikular, awan angin kencang di puncak sana, badai sedang mengamuk. Tapi ini tentu saja nggak ada pendaki yang ada di puncak dua gunung depan itu, Gunung Merapi dan Merbabu, karena masih ditutup. Gunung Merapi sudah ditutup sejak tahun 2018 karena aktivitasnya yang terus tinggi ya, udah siaga terus. Oh, siaganya itu sejak tahun 2020 ya, 2020 akhir tahun itu udah setahun siaga. Itu siaga yang lama untuk Merapi. Kemudian untuk aktivitas pendakian itu walaupun statusnya waspada udah tutup sejak tahun 2018. Itu karena sempat letusan eksplosif gitu loh, karena air ya, karena hujan terus masa airnya kena kawahnya, kena lava panas, kemudian langsung meletus. Jadi kayak apa namanya, air kalau disiramin di atas wajan panas yang sangat panas itu kan langsung ngeses gitu kan. Nah itu yang terjadi pada Gunung Merapi tahun 2018 lalu, pas sering meletus tiba-tiba, tapi letusannya tuh mengeluarkan uap air. Oke lur, masih terus melaju. Sebenarnya video perjalanan kayak gini paling enak kalau dikasih backsound kayak alah iki treke kok cepet. Nah itu dia pemandangannya lur. Aku ulangi tadi,
perjalanan kayak gini enaknya dikasih backsound gitu, kayak langgam, campur sari, gamelan gitu. Tapi aku pengennya ngono, aku pengennya juga gitu, tapi nanti yang terjadi adalah risiko untuk kena copyright claim gitu. Jadi lebih baik main aman. Emang channel lain ada sih yang video perjalanan gini terus dikasih lagu apa campur sari langgam gitu. Enak sih, nyenengin. Tapi ya udahlah, itu kan channel mereka yang bikin video ya. Mungkin udah siap dengan risiko karena copyright claim, kena copyright pokoknya. Kalau kena copyright itu nanti videonya apa ya? Ya pokoknya yang berhak atas lagu itu akan menuntut hak kepada channel kita gitulah. Makanya aku lebih baik cari aman aja. Ya kayak gini yang natural lah video perjalanannya perjalanan ini, suara angin, suara motor gitu. Jadi apa adanya. Ini channel ini kayak gini, konsepnya kayak gitu ya. Jadi yang request mas buat dikai backsound campur sari, wah aku ya pengen ngono. Tapi sayang sekali ada aturan yang membatasi konten kreator untuk melakukan hal itu. Seperti itu. Apalagi kalau yang musiknya itu direkam oleh studio besar kayak Sony, studio gede lagi ya. Nah itu biasanya mereka akan langsung mengajukan copyright karena ada yang ngurus itu sendiri. Jadi mereka ngecek YouTube, terus ngecek siapa aja yang pakai lagunya, kemudian itu kirim copyright claim ke mereka. Dulu juga sempat aku bikin video pakai backsoundnya itu padahal di YouTube tulisannya no copyright sound, jadi harusnya bebas copyright, tapi setelah channelku berkembang itu baru kena copyright claim. Jadi itu berisiko ya. Ya ini sampai di Kecamatan Cepogo, Boyolali. Cepogo itu ada di kaki Gunung Merapi Merbabu. Nah ini pusatnya Cepogo, habis ini ada pasar Cepogo. Semoga aja nggak macet ini. Oh udah pindah nih pasarnya ya. Oh ini pasar barunya di sini. Alhamdulillah. Semoga bisa mengatasi kemacetan yang ada di Cepogo. Nah ini sebelah kanan itu adalah pasarnya, pasar baru. Pasar lama kayaknya udah diratakan. Makin mendekati daerah Cepogo, pasar Cepogo lama. Nah itu bisa disaksikan atas tuh puncak Gunung Merapi berawan tebal. Kalau misal ada yang mendaki hari ini, nggak bisa nyanres di puncak karena kabut tebal. Ini udah menjelang akhir musim kemarau lur. Makanya cuacanya udah agak berawan lagi, agak mendung berkabut lagi. Tapi ya walaupun di puncak musim kemarau, tahun ini kayaknya nggak ada bedanya karena kemarau basah. Nah ini udah diratakan dengan tanah pasarnya udah menghilang. Dulu biasa di sini ada pohon beringin juga ternyata di tengah pasar dulu. Oh ini dia lur pasar Cepogo terkini, pasar Cepogo Boyolali. Biasanya sini ini adalah simbol kemacetan karena banyak kendaraan yang kulaan gitu. Nah ini masih ada juga beberapa bangunan pasar yang masih berdiri. Ini kayaknya gudangnya ya, bukan pasarnya. Jadi mungkin dipindah agar biar jalan sini nggak macet begitu. Karena biasanya dulu yang mau kulaan, yang mau ngedrop sayur gitu kan berhenti di pinggir jalan sehingga bikin macet gitu ya. Dengan pasar yang baru semoga aja makin laku dagangan penjualnya dan jalannya nggak macetan. Itu dia, Gunung Merbabu depan itu yang kanan, awan lentikular itu kayak gitu lur, yang kayak kapas, pokoknya ada garisnya kayak gitu. Kalau ada yang naik Merbabu saat ini misal buka ya, itu waduh apes tuh, angin gede, angin kabut, bawa titik-titik air juga. Nah ini adalah jembatan baru. Dulu jembatannya yang kiri itu, tapi roboh pas musim hujan tahun berapa, 2016 kayaknya. Itu dulu aku pas ada di aku baru di Selo dulu itu.
Baru di Selo pas mau pulang itu dengar kabar kalau jembatannya roboh. Jadi harus muter cukup jauh dulu itu. Tahun 2016. Itu juga jalannya sini masih hancur lebur. Oke. Alhamdulillah ini udah dicor, dan cornya tuh awet banget lur. Walaupun jalan wisata, terus dilalui banyak truk, mobil gitu, tapi tetap halus. Ini kapan tuh jadinya? 2017 ya kayaknya ya. 2017 apa 2018? Lupa aku. Pokoknya tahun segitu. Berarti udah beberapa tahun ini. Alhamdulillah awet. Matur nuwun Pak Ganjar. Dulu ingat aku pas nge-tweet kondisi jalan ini pas masih baru ya. Jadi itu tak foto jalannya, tak kasih tak posting di Twitter. Tulis matur nuwun Pak Ganjar, jalannya udah dihalusin, udah jadi sekarang enak banget. Nah gitu kan, terus di retweet Pak Ganjar. Bersyukur istilahnya. Alhamdulillah. Dulu tuh emang bener-bener parah jalannya ini dulu. Waduh, banyak dilewati truk kan, bolong-bolong gitu. Tahun 2016 itu lur. Waduh, itu bener-bener sangat repot kalau mau lewat jalan sini. Jalan wisata yang hancur lebur. Tapi sekarang alhamdulillah udah dicor sampai daerah Magelang. Matur nuwun pada pihak-pihak terkait, entah itu Jasa Marga, Provinsi, Pak Ganjar Pranowo, siapapun itu yang sudah ngalusin jalan ini. Pekerjanya juga ya matur nuwun Bapak yang pekerja mandor, semoga rezekinya melimpah, amin. Ini udah mulai naik dan berkelok masuk daerah perbukitan yang ada di tengah-tengah Gunung Merapi dan Merbabu. Ini sebelah kanan gini nggak apa sih, pick up kayak bawa kayu-kayu kayak gitu. Nah, ini udah mulai naik jalannya. Harus hati-hati ya kalau mau lewat jalan sini. Menggok nah. Jalan sampai hitam ini kenapa ya? Takutnya itu kalau apa ya, oli. Kayak gitu pick up nggak bawa apa sih itu? Tembakau? Apa ya? Itu pemandangannya lur. Wih. Dan ini adalah ada satu ikon baru, yaitu Irung Petruk. Wah, mantap. Nah, ini ada warung-warung. Biasanya kalau goes stop di sini nyenengke banget. Nah, itu ada ya yang goes potret Gunung Merapi. Sayang Gunung Merapinya berawan, awan tebal itu, kabut tebal, tapi ada di kawasan puncak. Awan letikular. Kalau pas cuaca cerah itu puncak Gunung Merapi bisa disaksikan dari sini. Yang puncak yang berasap, yang terdiri dari batu dan pasir. Oke, kumpulkan semua konsentrasi untuk membalap pickup ini. Oke, go. Oke, ini aku masih ada di jalurku. Itu dia. Wah, Gunung Lawu kelihatan dikit. Daerah Selo. Oke. Awan lentikular di Merbabu sangat jelas sekali. Kayak kapas tuh. Indah sih kalau dilihat dari sini. Mungkin ada yang pengen wah, awannya bagus, jadi pengen ke sana, jadi pengen masuk ke dalamnya. Jangan. Kamu akan diterpa oleh angin kencang dan kabut tebal begitu ada di dalam awan itu. Nah, ini habis kulaan di pasar Cepogo tadi. Mantap. Jos. Kawasan pertanian. Ini adalah kawasan spot favorit goes juga. Tol Kayangan Suwanting juga merupakan jalan favorit para goeser. Aku tahunya juga dari goeser. Tol Kayangan itu salah satu goeser di medsos ngasih tahu kalau ada tempat bagus, Tol Kayangan Suwanting.
Rame jalan nih. Saya ada truk yang ngangkut ini lagi. Apa sih ini? Kosok tembakau. Kita balap dulu. Oke, mantap. Ini jalannya masih menanjak di daerah sini. Jalur naga. Di belakangku itu cerah lur, tapi depan agak mendung, serem juga ya. Udah berapa menit kah? Nanti begitu sampai Selo, videonya udah lanjut perjalanan menuju tol Kayangan Suwanting. Habis itu sebelah kiri kayaknya juga akan ada dibangun tempat wisata baru. Itu sebelah kanan sunrise kelihatan kalau pas cerah. Tapi pagi ini nggak cukup cerah. Terus melaju, makin mendekati Selo. Ini masih Cepogo kayaknya ya. Nanti kan Selo ada gapuranya itu. Nah itu Selo ada di tengah-tengah Merapi dan Merbabu itu. Nah ini kondisi terkini jalannya kayak gini. Tapi aku nggak bisa ngerekam pas weekend. Seringnya udah mulai dingin udaranya. Sebelah kiri itu ada Gunung Bibi. Itu Merapi Purba katanya. Dan konon itu adalah di bawah Gunung Bibi itu adalah salah satu tempat teraman dari letusan Merapi, konon katanya ya. Karena kan seperti namanya Gunung Bibi, Bibi kan apa, bule gitu kan. Jadi masyarakat meyakini kalau Merapi tidak akan melangkahi bibinya sendiri. Nah itu adalah kearifan lokal. Dan daerah sini itu seringnya aman dari letusan Merapi, karena biasanya Merapi meletus mengarah ke arah selatan, ke arah Jogja, Magelang, jarang ke arah sini, ke arah Boyolali, Selo. Itu dia Gunung Merbabu. Oh iya, tembakau tadi ya. Di sini juga ternyata nanam tembakau juga pas musim kemarau kayak gini. Mantap. Itu dia lur. Aku kan Merbabu. Dan tahun ini kembali gagal untuk menggapai Merbabu. 2017 terakhir 18, 19, 20, 21, berarti 4 tahun nggak mendaki Merbabu. Semoga nggak sampai 5 tahun, semoga aja tahun depan udah buka lagi. Kenapa nggak tahun ini aja? Kan masih ada Oktober, November, Desember. Oh tidak, aku tidak mendaki pas musim hujan. Males banget. Nah ini sampai juga di kawasan wisata Selo. Oke lur, itu dia video perjalanan dari Boyolali menuju Selo. Sampai jumpa di video selanjutnya saat aku menuju tol Kayangan Suwanting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.